Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Apa kabar anak-anak hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan walafiat. Untuk video pembelajaran yang kedua ini, bersama dengan saya, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Yustina Aprilina. Ibu akan melanjutkan materi pada bab 1, yaitu pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Kedua, siswa mampu mengetahui pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Ketiga, siswa mampu mengetahui pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang, yaitu di mana kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling memudahkan interaksi antara satu negara dan negara lainnya. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antar negara tersebut, antara lain yaitu ada faktor iklim dan faktor geologi. Berikut contoh faktor iklim, di mana perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan faktor-faktor iklim. Di sini ada 4 gambar. Berikut adalah contoh bencana klimatik yang sering melanda negara-negara ASEAN. Nomor 1 ada badai, yang kedua ada banjir, ketiga kekeringan, dan keempat puting beliung. Selanjutnya pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Yang pertama badai. Badai bisa merusak fasilitas umum atau pemukiman manusia. Kedua banjir. Segala aktivitas kehidupan manusia akan terbengkalai. Ketiga kekeringan, di mana petani tidak bisa bercocok tanam. Dan keempat puting beliung, merusak fasilitas umum atau pemukiman manusia. Contoh faktor geologi. Di sini terdapat 2 contoh gambar. Contoh faktor geologi yang pertama yaitu peta tumbukan lempeng di negara-negara ASEAN, dan kedua persebaran gunung berapi di Indonesia. Pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Yang pertama peta tumbukan lempeng, yaitu banyaknya aneka jenis tambang yang ada di wilayah tersebut. Kedua, persebaran gunung berapi. Banyaknya aneka mineral dan aneka jenis tambang yang ada di wilayah tersebut. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terdapat perubahan ruang. Yang pertama ada teknologi transportasi darat. Di sini yaitu ada alat transportasi dari yang modern hingga yang tradisional. Yang pertama ada delman, kedua kereta api, dan ketiga ada bus. Kedua teknologi komunikasi. Yang pertama ada surat menyurat, kedua HP Android, dan ketiga ada laptop.
Pengaruh teknologi transportasi dan teknologi komunikasi terhadap kehidupan manusia. Pertama, teknologi transportasi. Dari segi positifnya, transportasi yang canggih sekarang efisien waktu dan biaya. Dari segi negatifnya, tingginya tingkat kecelakaan dan kriminalitas di jalan. Kedua, teknologi komunikasi. Segi positifnya, jarak tidak menjadi penghalang. Segi negatifnya, penyalahgunaan yang dilakukan para hacker. Konversi lahan atau alih fungsi lahan. Berikut ada gambar. Silahkan diperhatikan gambar tersebut. Yang pertama, lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, yaitu di mana dulu sebuah lahan pertanian dan sekarang menjadi lahan pemukiman atau perumahan. Kedua, lahan pertanian menjadi lahan industri. Berikut contoh gambarnya, di mana dahulu menjadi lahan pertanian dan sekarang menjadi lahan perindustrian. Setelah menyaksikan video di atas, maka kesimpulannya adalah yang pertama, mengetahui perubahan interaksi ke ruang terhadap kehidupan manusia. Kedua, mengetahui pengaruh teknologi dan ilmu pengetahuan terhadap kehidupan manusia. Ketiga, mengetahui alih fungsi lahan atau konversi lahan, pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Berikut adalah tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Di sini ada tugas 1, 2, dan 3. Silahkan dikerjakan berdasarkan perintah dari masing-masing tugas. Sekian video pembelajaran hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.